إلى هذين أهولكن صلى الله حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإليه وني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا سبحان الأكبر Imam Junaid al-Baghdadi wa khususan yang santri malam Syekh Abdul Halim Mubsir Mumbai Kabir Wajib Muadiratul Walim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wa sifati wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya wahai anak-anakku semuanya, kami berpesan kepada kalian semua tetap bersabar dan bersabar terus, bersabar di dalam menghadapi pandemi ini, di mana masalahnya ialah sesuatu yang memang sangat amat tidak nyata, atau boleh disebut itulah sesuatu yang tidak nyata, yang artinya sangat mikro sekali, di mana kita tidak bisa mendeteksi secara mata lahiriah. Oleh karenanya untuk kebaikan kita semua dan khususnya bagi kita, dan Bapak selalu berdoa untuk kalian semua, kita semua insya Allah amalkan juga doa Sulaiman. Insya Allah kita golongan orang-orang yang selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, kembali lagi pada kajian kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah membahas tentang illam tuhsin zannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin zannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka. Yakni seandainya saja dirimu tidak mampu bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam sifat-sifatnya, baik sifat yang Rahman, yang Rahim dan lain sebagainya, yang termaktub pula pada Asmaul Husna, maka coba kalian lihat, berhusnuzonlah terhadap apa saja yang maksudnya yang telah Allah lakukan dan Allah berikan kepada kalian semua dalam wujud nyata, ialah jasmaniah diri kita yang langsung kita rasakan. Itu yang harus difahami oleh kita. Nah, kemudian fahal awadaka illa hasanan wahal asda ilaika illa minana. Yakni, tidakkah kalian melihat, memperhatikan,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniai, telah memberikan berbagai macam nikmat-nikmat kepadamu, yakni terutama nikmat yang ada pada diri kita, yang utama ialah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Itu yang paling utama yang langsung kita rasakan. Kemudian wahai anak-anakku semuanya, kita akan berlanjut pada kajian berikutnya, ialah perhatikan baik-baik, al-ajabu kullul ajabi mimma yahrobu mimma la fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ini juga agak ribet nih ya, kalau makna harfiahnya itu agak ribet. Al-ajabu kullul ajabi, keajaiban. Nah, bermula keajaiban atau keajaiban yang sangat mengherankan atau keheran-heranan yang membuat keheranan. Atau sebenarnya kalau dimanakan sederhana aja, al-ajabu kullul ajabi, keheranan atau begini, apa makna yang kita tundukkan ke bahasa kita itu, keheranan yang sangat mengherankan itu, sebenarnya itu udah begitu cukup. Yang sangat mengherankan itu, yaitu apa? Mimma yahrobu mimma yahrobu mimma lam fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Yakni keheran-heranan kita atau yang membuat sangat amat heran, ya, ajib pokoknya. Kalau sebut ajib gitu, ajib itu adalah orang yang ya ajib, istilahnya apa, bahasa yang terkaget, tapi terkagetnya itu terkaget di mana seseorang itu melihat sesuatu gitu. Sesuatu yang tentu saja sesuatu yang sebenarnya boleh dalam arti baik, boleh dalam arti sesuatu yang langka, gitu. Sesuatu yang langka itu ajib, gitu. Makanya disebut ajib. Al-ajabu kullul ajabi. Jadi bermula keajaiban, keheranan itu pada tiap-tiap keheranan, keajaiban. Maksudnya berarti tidak ada yang mengherankan dari segala bentuk keheranan yang ada, bahkan itu boleh dimanakan semacam itu. Artinya tidak ada yang mengherankan dari segala bentuk yang mengherankan itu, yang keheranan-keheranan itu, artinya keajaiban-keajaiban itu. Jadi artinya takjub. Saya itu takjub, lebih takjub lagi terhadap siapa? Yaitu terhadap mimma yahrubu mimma la fikaka lahu anhu, yaitu terhadap orang yang dia lari, sebut lari ya, lari dari sesuatu yang sangat dibutuhkan. Jadi lari ya terhadap, yaitu terhadap orang yang lari dari sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dan wayatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu, dan ia tidak dapat lepas daripadanya, dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya, gitu. Wayatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Jadi, dan dia mencari sesuatu yang tidak kekal. Tidak kekal baginya, sertanya, karena boleh semacam itu. Fa inna la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka yang sesungguhnya orang itu bukan mata kepalanya yang buta, bukan mata lahirnya, mata kasatnya yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta itulah mata hati yang ada di dalam dada. Saya yakin semuanya masih keder nih. Apa maksudnya? Jangankan yang jauh di sana, yang di sini juga pada bengong semua. Saya yakin tuh bengongnya itu bengong bingung gitu loh. Apa ini Bapak maksudnya?
Bukan saya maksudnya. Memang kalimatnya itu kalimat-kalimat hikmah itu memang semacam itu. Jadi kalimatnya itu padat-padat, singkat-singkat dan harus ditundukkan dalam bahasa keseharian kita kalau kita mau mengurai, menjelaskan. Jadi sebenarnya itu sederhana kalau Bapak jelaskan kepada kalian dengan bahasa kita. Jadi kalian heran gak sih? Apa aja takjub gak sih terhadap orang yang sudah jelas-jelas mendapatkan panggilan Allah. Panggilan Allah, sudah jelas-jelas mendapatkan panggilan Allah, baik dalam bentuk ibadah apa saja, dalam bentuk pengabdian apa saja, dalam wujud apa saja, dia tidak bersegera mendatanginya. Tidak bersegera dia mendatanginya, maksudnya itu adalah terhadap orang yang artinya dia lari, malah dia bukannya mendatanginya, malah dia lari. Lari dari apa? Dari yang dibutuhkan, yaitu hakikatnya bahwasanya itu adalah kebutuhannya dunia dan akhirat dalam pengabdian, dalam ibadah. Nah, kemudian di sini dijelaskan karena apa dia sih? Yaitu lahu anhu, artinya dia itu tidak dapat lepas daripadanya, tidak dapat lepas dari keinginan hawa nafsunya atau cengkeraman hawa nafsunya. Jadi kalau kalian contohnya dipilihkan satu pilihan, pilihan panggilan Allah dalam pengabdian dan ibadah dalam bentuk ibadah apa saja, ibadah nusuk atau ibadah apa saja dikasih. Kemudian di sini adalah akan terjadi sebuah perang batin. Di sini akan terjadi sebuah perang batin, mau atau tidak. Nah, malah dia adalah berbelok atau tidak, tidak memenuhi panggilannya, lebih dia tambah terikat dengan nafsu-nafsunya, karena keinginan nafsu itu ialah urusan duniawiyah. Nah, kemudian di sini diteruskan wayat lubu malah bako alahu mau, malah dia mencari justru menyongsong sesuatu yang tidak kekal. Yang tidak kekal sertanya apa sih? Ya tentu dunia dan seisinya. Dunia ini tidak kekal, apa yang ada pada kalian itu tidak kekal. Semuanya tidak ada yang kekal. Apa yang kekal coba? Kecantikan kalian enggak kekal. Pipi yang mulus, mata yang buncele, mata yang melotot, yang cakep atau yang sayu, itu semua itulah yang pertama kali justru menikmati ialah cacing-cacing tanah. Nah, tapi cacing-cacing tanah sekarang lagi pada puasa. Karena apa? Karena dia takut COVID. Ya. Cacing tanah takut COVID, jadi aja pada puasa deh. Dah ya. Jadi intinya semacam itu. Jadi bahwasanya semuanya itu tidak ada yang kekal. Seperti saya tidak ada yang kekal. Terus apa yang kita gendoli? Kenapa kita justru menyongsong yang tidak kekal? Mengabaikan yang kekal? Memang sesuatu yang kekal itu terkadang membuat hati itu gelisah. Karena sesuatu yang ada di depan akhirat itulah belum terlihat. Sementara mata kita hanya tertuju pada sesuatu yang real, yang terlihat pada yang lahiriah. Padahal Allah telah menjanjikan di sana siapapun di antara kalian yang telah mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersegera dia menyongsong panggilan itu, fafirru ilallah. Ayo bersegera menuju kepada Allah dengan memenuhi panggilan itu. Apa yang ia dapat, apa yang ia istimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Sudah Bapak jelaskan juga pada kajian yang Bapak singgung. Apa sih? Yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah,
baik dengan harta dan dirinya, karena menyongsong panggilan Allah, Allah menyatakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang begitu itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahuinya sekaligus meyakininya. Maka kalau dalam ilmu hakikat, wala syakka fiha, jangan ada keraguan bagimu, karena hakikat adalah tidak butuh dalil. Itu kalau masih butuh dalil, itu adalah syariat dan fikih. Itu butuh dalil karena adalah butuh argumentasi untuk melakukan apa saja. Jadi tidak butuh alasan, tidak butuh dalil. Itu contoh-contohnya. Kenapa? Butuhnya itu iman dan keyakinan. Yang jangan sampai ada zon seperti zon terhadap Allah. Maka panggilan-panggilan Allah itu adalah bisa saja melalui orang tua, melalui saudara, melalui tetangga, melalui anak, bahkan yang teristimewa yang sangat jelas ialah melalui mursyidnya. Itu panggilan-panggilan Allah. Kenapa? Karena mursyidnya pasti menyuruh, guru kalian itu pasti menyuruh, kamu sholat malam. Itu panggilan Allah. Kamu melakukan ini, itu panggilan Allah. Kalau Bapak menyatakan, kamu berkorban, itu panggilan Allah. Jangan diremehkan kalimat itu. Ayo bersegera, fafirru ilallah. Kan begitu. Kenapa? Kalau bagi kalian mungkin tidak langsung dengar panggilan Allah karena bukan makom nabi, bukan makom rasul, bukan makomnya aulia, maka kepanjangannya ialah warasatul anbiya, mursyid dan lain sebagainya. Jangan kemudian kalian lari dari panggilan Allah atau membelakangi panggilan Allah, justru menyongsong dan membesarkan, menggemukkan nafsu-nafsu yang ada pada dirinya. Kalau orang-orang yang yakinnya itu udah jazam, yakinnya sudah putus, itu tidak ada hitungan lagi. Kalau sudah ada panggilan Allah itu tidak ada hitungan. Contohnya kalian disuruh sama guru kalian sholat malam, itu tidak ada hitungan. Saya besok mau rapat, ya gimana nanti? Nah, tidak ada hitungan, itu tidak ada. Yang ada sami'na wa ta'na. Yang ada ialah labaik Allahumma labaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Udah selesai. Jadi kalau masih mikir, itu jangan kalian kemudian mengklaim seorang salikin yang belajar dan mengamalkan ilmu hakikat. Bapak mengatakan ekstrim semacam ini, mungkin keras, ini adalah untuk kalian anak-anakku semuanya, para salikin, salikah. Bukannya untuk orang awam, bukannya untuk umum. Kebetulan karena mu'alif itu adalah demikian, menjelaskan. Jadi al-ajabu kullul ajabi. Jadi memang sangat amat mengherankan. Jadi keheranan itu bertumpuk-tumpuk, berlipat ganda. Heran yang sangat mengherankan itu ialah apabila ada orang yang lari dari panggilan Allah, kemudian menuju kepada sesuatu yang tidak kekal sertanya. Apa sih? Ialah duniawiyah, urusan dunia. Nah itu loh, ketakutan dan masih banyak lagi hal-hal lain ya. Itu yang paling ini apa tuh? Yang paling yang sangat amat paling. Padahal Allah sudah menyatakan apabila dia fafirru ilallah, ayo bersegera lari kepada Allah, ayo bersegera menuju kepada Allah, benar-benar menuju. Allah sudah menyatakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, yang kamu lakukan itu lebih baik. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Yang tidak mengetahuinya, ya tentu merasa tidak baik. Yang merasa baik, yang merasa lega, yang merasa lapang, yang merasa senang, itu adalah orang yang tahu.
Sekarang contoh yang paling sederhana lagi, anak-anak kalau sedang lapar, apalagi habis main, itu dipanggil orang tuanya, sini nak, kenapa makan, berlari langsung ke meja, langsung makan. Tahukah kalian bahwa makanan rohani ialah amal pengabdian? Minuman rohani ialah ilmu yang mengalir pada diri kalian, yang pada kalian. Kalian telah diberikan minuman, kalian telah disediakan makanan, tinggal kalian mau enggak makan dan minum tersebut. Contoh. Ya Allah ya, dahsyat sekali memang. Dan istimewanya lagi, Allah menjanjikan lagi, bukan sebatas itu. Bukan sebatas dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, bukan sebatas itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, tapi Allah adalah memberikan gambaran yang sangat jelas, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin adnin dzalikal fawzul azim. Wah, ini rasanya itu andai saja suruh menukarkan dengan apa saja, nyawa sekalipun, hayu. Kenapa? Karena kekal di sana. Bukan di bumi yang kekal. Tidak ada yang kekal di bumi ini, di sana yang kekal. Kita paling top berapa tahun sih hidup kita? Hidup kita itu paling top itu adalah 80 tahun, itu sudah top. Itu saja sudah lupa-lupa. Nah, ya sudah lupa-lupa. Sudah kadang-kadang kesana kemari. Orang mau kadang-kadang kalau sudah mulai lupa, nggak fokus, orang mengambil gelas malah tutupnya doang. Padahal mau minum, tutupnya buat minum gitu. Ibu tuh suka begitu sering tuh. gitu kan, ya kan? Oh itu, lupa semuanya, lupa tuh begitu. Apalagi Umi ngambil apa kemana gitu loh, botol puter dia muter apa itu, aduh saya pikir, iya saya juga sering juga gitu loh. Nah, mau numpain liquid malah belum dibuka tuh, nah itu kan itu tadi lupa juga ya, lupa lagi, lupa lagi. Nah, ibu lagi apa lagi? Malah apa tuh? Daleman ibu lepas saja dia nggak tahu, cari-cari gitu kemana gitu. Itu, lah kan cerita saya nggak bohong gitu loh. Itu apa itu yang jatuh kemana? Cari-cari kemana ya Pak ya? Gitu. Lah kamu gimana? Lupa berarti nggak inget itu ya, nggak inget itu, wah repot juga tuh, lupa tuh, nggak inget. Dah. Itu dunia, jadi nggak ada ininya, nggak ada nggak ada kekalnya. Nih saya contohnya, saya kalau menurut umuran sesuai dengan versi Mbah Haji yang melahirkan, saya lahir 61. Kalau di KTP saya 56, lebih tua 5 tahun. Wah, saya pikir rugi juga sih kalau dulu nggak apa-apa, tapi sekarang rugi nih, saya nggak mau yang 56 mah, berarti sekarang kan udah 65 kan, nggak mau deh 56, udah sekarang yang 61 aja. Ini kalau 61 berarti besok itu adalah tahun besok itu berarti 60. Kalau sudah 60 top cuma 70 sampai 70 tahun, 10 tahun lagi itu 2 kali pemilihan presiden. Nah itu. Berarti presiden yang akan datang mungkin bisa lihat. Kalau tidak, ya tidak, cuma 1 kali pilihan. Kalau umurnya itu ikut sunnah Rasul 63 tahun. Kalau 63 tahun sebenarnya saya itu sudah selesai nih. Karena umur Rasul itu 63 itu hitungan Hijriah. Hitungan Hijriah itu adalah 63 sama dengan 60 tahun untuk hitungan Miladiah gitu loh. Untuk hitungan miladiah gitu. Biasa udah selesai, udah tinggal menunggu hari gitu. Kalau mau ngikutin Rasul gitu. Tergantung gitu. Kalau kalian sudah merasa cukup ya alhamdulillah gitu. Saya udah jadi pensiun. Nah, itu lain. Nah, kemudian yang lebih mengherankannya itu
ialah orang-orang lebih terpesona banget, ternganga-nganga dengan kehidupan yang tidak kekal, tapi malah dia tidak terpesona mengabaikan kehidupan yang kekal. Seperti gambaran tentang yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosanya. Nih, jangankan kalian disuruh apa oleh Bapak, contohnya dipanggil. Nah bagi orang-orang yang telah memenuhi contohnya panggilan Bapak 1, 2, 3, contohnya. Nah, panggilan. Kenapa? Ya Pak, saya mau panggilan. Ini panggilan Bapak, pas Bapak kasih Bapak buka untuk apa? Sodaqotun jariyah, keluarganya buka blok sodaqotun jariyah. Langsung kirim 300.000 buat apa? Buat 10 orang. Ini 10 orang berarti capek banget Bapak ya. Coba 300.000 untuk 10 orang sodaqotun jariyah, 10 orang contohnya. Berarti kalian itu ingin memasukkan surga keluarga kalian itu 1 orang 30.000 gitu. Murah amat surga. Ya itu lebih baik ketimbang tidak. Maksudnya itu berapapun kalian. Itu contoh sodaqotun jariyah. Nah, ada juga seperti panggilan. Nah, itu tidak ada yang namanya kegalauan hati, itu tidak ada. Karena apa? Karena kalian pada saat sudah langsung clear niat itu, langsung niat itu sampai, itu yaghfir lakum dzunubakum, diampuni semua dosa-dosa kalian. Itu sudah selesai, clear itu sebenarnya. Yaghfir lakum dzunubakum, sudah diampuni. Sudah kan? Sudah kasih, sudah transfer. Contohnya, setelah transfer, kalian berbuat maksiat berikutnya, itu lain lagi. Makanya harus sering melakukan tadi, karena apa? Karena kita dalam hari-hari itu banyak juga melakukan berbagai macam dosa-dosa lain. Nah, berbeda lagi kemudian dia mendapatkan panggilan lagi, wah istimewa lagi, yaghfir lakum dzunubakum. Dan bukan sebatas ampunan dan dosa dari dosa-dosa itu. Apa saja sih? Bapak janji adalah ke atas 1, ke bawah 1. Berarti ke atas itu hanya ke bapak kalian, ke bawah itu aja ke anak kalian. Kalau kalian kepengen dapat cucunya juga dalam syafaat itu, berarti anak kalian suruh ngaji. Kalau kalian ingin nenek kalian dapat, maka orang tua kalian suruh ikut juga ngaji. Minimal adalah simpatik. Kalau kepengen buyutnya kalian yang dapat juga, maka berarti nenek kalian suruh ngaji. Nenek saya udah meninggal, bangunin. Ya udah, orang udah meninggal kan bangunin, ngaji. Contohnya kan semacam itu. Ya, jadi yaghfir lakum dzunubakum itu udah pasti. Apalagi selain yaghfir lakum dzunubakum, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Aku masukkan kalian ke dalam jannah. Nah, dimasukkan ke jannah yang macam apa? Jannah yang istimewa, yang VIP, sebagaimana yang Bapak doakan selalu kepada kalian. Nah, kadang-kadang kalian berdoa, doa yang paling baik. Coba kalau pagi, doa yang paling baik nih, adab doa. Tahmid, kemudian sholawat, baru doa. Nih, diajak suruh berselawatnya susah banget. Karena apa? Karena suudon. Oh sholawat kok buat Bapak, buat Nabi. Loh, Bapak nggak terima sholawat itu. Kalian sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, clear. Nah, Bapak kemudian jawab, amin, Allahumma amin, Allahumma sholli alaih. Perhatikan kalian doa itu, doa Bapak itu. Kemudian Bapak melakukan doa karena kalian tidak mungkin mendengarkan langsung dari Rasul, maka Bapak mewakilinya untuk menggantikan doa untuk kalian. Makanya doa yang paling baik ialah yang diawali tahmid, kemudian dilanjutkan sholawat. Nah, tahmid sudah diawali oleh Bapak, sumpamanya salam dan sebagainya. Maka kalian saling doa, membaca mengiringi sholawat, dan itu sebaik-baik kita saling berselawat, langsung mengalir doa. Maka doa Bapak kan itu, dan itu serius banget.
Ini Bapak perhatikan ada orang-orang yang suudzon, yang pada salikin tapi suudzon gitu, suudzon sholawat, wah udah deh repot ini, udah deh, makanya masih butuh dalil itu, ya. Nah itu yang paling bahaya, gitu. Nah perhatikan, makanya perhatikan baik-baik setelah kalian memberikan sholawat, terus apa sih Bapak jawabnya Allahumma sholli alaih, bukan Allahumma sholli alayya, bukan. Bapak menjawab Allahumma sholli alaih, alaih berarti untuknya, ya. Itu. Jadi bukan kalau Allahumma sholli alayya, nah itu baru itu untukku. Nah, itu ya. Jadi berselawat, maka kita ketemu saling berselawat, kita biasakan saling berselawat antara satu dengan yang lainnya. Dalam mendoakan diawali selalu berselawat. Oleh karenanya di situ begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya yang disebut surga itu. Yang Bapak kalian, dirimu adalah beserta Bapak kelak, yaitu di surga yang kenikmatannya tanpa batas, atau surga yang disebut Jannatul Firdaus atau dan lain sebagainya. Itu sama hakikatnya, sama-sama itu. Dan ini dilebihkan lagi, ternyata bukan sebatas dimasukkan ke dalam surga, sudah disiapkan istana. Wa masakinat thayyibatan fi jannatin adnin. Disiapkan istana oleh Allah. Melalui siapa? Ya melalui mursyidnya. Kalian gak akan tiba-tiba dapat istana kalau kalian tidak melalui proses tawasul dengan warasatul anbiya, dengan guru kalian, dengan mursyid kalian, gak bisa. Itulah yang syafaat. Nah gimana kalau orang-orang tua? Kalau orang-orang tua kalian mendapatkan limpahan, bertabur rahmah dan mendapatkan syafaat, maka tentu saja akan dimasukkan kebahagiaan. Contohnya adalah kalian sudah mendapatkan istana tersebut, maka dititipkan dulu ke istana itu, dimasukkan, kemudian ia ditidurkan sampai hari kiamat, tidak dideritakan, yaitu penderitaan disebut alam kubur. Itu pentingnya sedekahun jariyah itu. Itu contoh. Jadi contohnya orang tua kalian sedang menderita di alam kubur, kemudian kalian kirim sedekahun jariyah tepat sasaran. Kenapa? Yang tepat sasaran itu orang yang menerima sedekahun jariyah itu dia mempunyai keberkahan dan syafaat. Nah, pada saat itu orang ini diangkat, akhirnya diletakkan. Kenapa? Karena kalian sebagai anak rohaniahnya, maka kalian tentu saja sudah mendapatkan istana di dalamnya. Maka ialah diletakkan sambil nunggu kalian, di akhirnya tiduran. Kalau nggak tiduran, nunggu terus. Nunggu dengan kenikmatannya. Kalau nunggunya adalah dia kemudian di situ nunggu iseng, akhirnya dia datang ke rumah kalian. Malam-malam seumpamanya, colek-colek, yuk cepet-cepet pulang yuk gitu. Mau gitu, masih mending tidur dong ya. Masih mending tidurin. Nah tidur sampai akhirnya dibangunkan, sampai kalian datang, oh lihat, oh orang tua ternyata udah tidur, oh punya kamar ini, oh kamarnya di mana? Oh kamarnya di sebelah sana. Di sebelah mana? Itu sebelah sana, sebelah agak sedikit belok kiri. Belok kiri kemana? Belok kiri ke utara sedikit. Belok kiri ke utaranya kemana? Ini kalau mau belok kiri utara itu kayak Jakarta, belok ke Sumatera, tuh belok kiri begitu. Jadi kamarnya itu seolah-olah kayak di Sumatera sana. Wah kan repot juga ya. Wah kaliannya ruang tengahnya di sini, di Pulau Jawa, kamarnya di Sumatera, kamar satunya lagi dia ada di Kalimantan, kamar satunya lagi di Sulawesi, kamar satunya ada di Bali, itu bagaikan kamar-kamar semacam itu. Karena apa? Surga itu istananya kebayang gak sekalian? Setiap satu ruangan itu isinya itu adalah begitu luar biasa dan sangat luas dan semua ada. Dalam ruangan itu ada meja. Kita bayangkan saja besarnya ruangan itu. Kita bayang. Di ruangan itu ada meja. Di meja itu ada nampan. Nampannya itu isinya buah. Buahnya itu bukan 1, 2, ribuan buah. Dengan ribuan macam dalam satu nampan. Kebayang dong kalian, kalau 1 apel saja, 100 apel di nampan, kalian kebayang gak nampannya segede apa? Ini ribuan macam apel dengan ribuan warnanya dan apelnya, kebayang gak? Kayaknya nampannya sama akmali aja gedean sana. Repot kan?
Kalian tahu nggak sih? Kalian tuh punya apa? Punya kamar khusus untuk apa tuh? Untuk ini. Yang paling senang banget nih Umi nih. Karena apa? Sama ibu. Kenapa? Kepengen selalu ada kloset. Bukan kloset, apa namanya? Ya, pokoknya tempat tutup baju khusus, baju-baju lah. Kamar itu ya, kamar baju-baju itu. Nah, saya kasih tahu bayangannya ya, bayangannya saya kasih tahu untuk kalian. Segede apa? Bapak hanya membayangkan. Semua yang kalian inginkan, itu satu baju, itu dalam 1000 warna. Kebayang nggak 1000 warna? Itu baru satu baju. Nah, sementara adalah itu ribuan baju dengan ribuan warna. Jadi satu baju, satu model itu ribuan warna. Dengan warna-warna yang solid dan warna-warna yang sangat indah dan istimewa. Payet-payetnya dan sebagainya, segera udah ribet deh. Jadi kamarnya sama Akmalia tuh baru satu ini doang. Ini Akmalia belum ada apa-apanya. Mungkin 10 kali lipat atau 1000 kali lipat dari Akmalia itu baru satu kamar. Gimana? Berarti kalau mau ngambil baju satu sini, satunya lagi itu di Kelapa Dua Batuan ujung sana. Wah, ambil lagi satunya lagi sana. Wah, di Cibubur. Pakai apa? Pakai Gojek. Repot lagi. Jadi, saya pikir kalau membayangkan surga itu pusing saya itu. Pusingnya apa? Gede banget ya gitu. Nah, jadi kalau pakainya pakai apa? Pakai mainan anak-anak tuh yang apa tuh? Yang ya udah langsung jalan kan, langsung serudut. Tapi ternyata kalian itu kecepatannya itu tidak bisa dilihat oleh mata. Kenapa? Ngambil baju ini, mau sana, tahu-tahu kalian udah di sana, udah di sana. Langsung, wah, udah cepat banget gitu. Jadi nggak melangkah. Terus kalian kerasa nggak? Maksud waktu itu kencang, langkah nggak terasa sama sekali. Persis kayak kalian rasanya begini. Persis kayak kalian sekarang ingat waktu kalian ada di mana, langsung ada di sana, itu persis kayak gitu. Jadi persis kayak gitu coba. Cuman kan jasad kalian tidak sampai ke sana. Nah, hanya bayangan atau angan-angan atau memori kalian yang keluar. Kalau ini enggak langsung set udah di mana saja. Kalian kepengen ke dunia langsung ke dunia. Kalau kalian kepengen langsung di dunia, ya langsung di dunia. Kalau memang kalian sudah mampu di dunia, saya mau ke kamar dulu, langsung wujud kamar, langsung jegrong gitu. Istrinya lari, nah itu loh. Itu pasti kabur. Secinta-cintanya istri itu kalau suaminya meninggal, kamarnya itu biasanya sepi. Gitu. Apalagi untuk 1-2 hari itu. Karena apa? Udah kebayang suaminya berdiri gitu depan, plak gitu kan. Wah, kalau berdiri, walaupun dia bilang aku cinta padamu, suaminya blek gitu, mukanya agak putih dikit. Wah, kabur saya yakin. Kabur mesti kabur. Itu kabur itu pasti itu. Kenapa? Ya itu tadi ya. Tuh, dah wa masakin atau ibatan fijan itu ada benar-benar itu. Itu gambaran. Itu kalau kalian bayangkan Bapak bayangkan itu adalah sangat dasar sekali lah, susah gitu. Yang jelas apa saja. Kalian tuh kalau di surga jalan itu semuanya itu adalah saya benar-benar kalian benar-benar putri permaisuri dan udahlah. Kalian tahu nggak sih jalan tuh, kalau jalan kalian kayak di di taman-taman, itu kan banyak daun-daunnya, kadang-kadang kalian nabrak, itu daun tuh bisa jingkap sendiri loh. Lah, kemudian dia naik ke atas, nutupin. Dan daunnya warnanya indah-indah banget. Solid-solid warnanya, jadi paduan warnanya itu susah untuk jadi nggak ada warna yang tidak nyaman di mata, semuanya adalah nyaman di mata. Jadi andai saja ada lekukan-lekukan garis umpamanya, kalau mungkin kalian mau lihat warna yang seperti itu solid, itu kalian lihat warna ikan laut. Nah, warna ikan laut itu solid-solid ketimbang ikan tawar. Jauh beda itu. Dan warnanya itu berkilau. Karena apa? Karena mengandung. Nah, di surga itu begitu. Jadi kalau ini nih dunia itu warna ikan tawar. Tapi kalau surga itu warna ikan laut. Wah, solid. Kalian menapaki, kalian tahu nggak sih? Kepengen, ya Allah. Ini gini. Jangan pernah lagi, entar salah lagi, udah. Kalian jalan, menapaki satu jalan, napak.
kemudian di depan ada apa-apa, itu langsung daun itu langsung melangkah di belawanya, plak di daun itu. Daun itu gak lecet, ngangkatin kaki kalian. Jadi kakinya itu kalian ringan, melangkah apapun. Dan setiap yang diinjak oleh kalian itu dia bertahan langsung plak. Jadi ngangkat gitu. Kalau kita kan karpet diinjak kan neken gitu. Kalau dia itu langsung membal gitu. Dan semua rumput gak ada yang mati diinjak, dia tetap hidup. Kalau kalian di sawah-sawah atau di lapangan-lapangan, setiap pijakan, bekas pijakan kaki orang itu pasti ada tapaknya langsung. Dan kadang-kadang botak tuh sejalur itu kan. Itu karena apa? Karena memang kakinya itu panas kan itu. Nah, kalau cerita itu nggak ada bisa-bisa, yang ada kita kesemsem kepengin, tetapi tetap saja kita berpaling lari dari panggilan Allah. Nah itu. Kenapa? Karena senangnya senang sementara doang gitu. Senang kesemsem, tapi bukan senang yang artinya menjadi iman dan yakin. Nah. Dah kita lanjutkan aja ya. Jadi itu begitu dahsyatnya, begitu istimewanya, begitu sangat luar biasanya Allah memberikan sesuatu kepada kita semua melalui panggilan-panggilannya. Namun terkadang di sini Malik menyatakan bahwasanya banyak orang yang wayatlubu mala baqa'a lahu ma'ahu. Jadi mereka itu justru mencari sesuatu yang tidak kekal sertanya. Padahal panggilan Allah itu adalah untuk yang kekal. Wahai anak-anakku semuanya ya. Nah, apa sih sebabnya orang-orang semacam itu? Sebabnya disederhanakan di sini dengan bahasanya, yaitu la ta'mal absaru. Dia itu tidak buta. Mata lahiriahnya itu tidak buta, mata jasmaninya itu tidak buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi dia itu buta mata hatinya. Apa mata hati itu? Mata hati itu yang sudah Bapak jelaskan pada pengajian yang lalu. Yang disebut mata hati itu ya, yang disebut basyiratul qalbi itu ada yang disebut su'aul basyiroh, ada yang disebut ainul basyiroh, ada yang disebut hakul basyiroh. Itu sudah pada kajian beberapa pekan yang lalu gitu loh. Ya. Coba minimal kalian sebagai seorang salikin itu ada su'aul basyiroh. Su'aul basyiroh apa sih? Su'aul basyiroh itu di mana ilmu yang sampai kepada kalian, kemudian diamalkan ilmu itu. Dengan ilmu itu kalian memandang semuanya, pandangan-pandangan hakikat dari semua kejadian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui proses pengamalan ilmu tauhid dan hakikat, disebut orang mubtada. Nah, adapun ainul basyiroh itu disebut ialah orang yang mutawassyid, salikin yang mutawassyid yang sudah sampai pada pertengahan, di mana ia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesuatu itu tidak ada karena adanya Allah. Kan begitu. Kalau su'aul basyiroh itu semua adalah tidak ada. Yang ada itu hanya Allah, semua tidak dikembalikan kepada Allah. Tidak ada, semuanya dikembalikan kepada. Jadi artinya pada saat pertama kalian fana, semua perbuatan ini perbuatan Allah dikembalikan kepada Allah. Nah, pada saat yang kedua su'ainul basyiroh, kalian tuh tahu bahwa diri itu tidak ada karena adanya Allah. Pada saat sudah sampai kepada muntaha, yang disebut muntaha itu ialah hakul basyiroh, di mana kalian tahu bahwa hakikatnya hanya wujud Allah yang ada. Selainnya tidak punya wujud dan tidak ada. Wah, kan itu tingkatan. Itu pandangan, sikap yang harus dilihat. Nah, oleh karenanya kita harus mengkaji ini tuh benar-benar tidak boleh putus-putus. Karena antara satu dengan yang lain terkait erat, ya. Nah, jadi bahwasanya banyak orang yang buta mata hatinya. Kalau dalam kitab Ad-Durrun Nafis, yang menyebabkan batalnya seorang salikin, bukan berarti batal harus mengulang-ulang lagi ya.
Artinya apa? Begini ya, untuk membuat perbedaan batal dan berhenti atau tertegah. Kan di dalam kitab Ad-Durrun Nafis yang menyebabkan batal, apa sebabnya dia itu batal? Karena dia atau dia selalu batal karena disebutkan apa? Kurang imannya, doif keyakinannya, buta mata hatinya karena mengikuti nafsu akan hawanya. Itu kitab Ad-Durrun Nafis tuh. Kenapa dia semacam itu? Dia itu akhirnya mengikuti kasal, futur, dan malal. Sebabnya kurang imannya, doif keyakinannya, buta mata hatinya karena mengikuti nafsu akan hawanya. Itu di dalam kitab Ad-Durrun Nafis, dan itulah yang akhirnya membatalkan. Apa yang disebut batal? Nah, kemudian gimana orang yang terhenti tertegah? Orang yang terhenti tertegah itu dia berhenti. Contoh, nah contohnya begini. Apakah kentut itu membatalkan sholat? Tidak. Kentut itu tidak membatalkan sholat, tapi membatalkan wudhu. Beda loh ya. Kelihatannya main-main. Ini yang benar begitu. Jadi kentut nggak membatalkan sholat, tetapi membatalkan wudhu. Nah, kalau batal sholatnya, kalau hanya batal sholatnya, cukup ngulang dari sholat itu saja. Jadi hakikatnya kentut itu membatalkan wudhu, maka dia mengulang dari awal. Itu yang namanya batal. Tapi kalau terhenti, maka dia contohnya ialah orang sholat, kemudian dia adalah tidak tumaninah, itu terhenti. Tidak tumaninah itu tidak jejek rapi, apik, tapi dia lasak jelalatan, maka dia cukup mengulang sholatnya saja, mengulang aja, jadi muter ngulang sholat, walau dia tanpa wudhu. Jadi batal itu sifatnya adalah mengulang dari awal, tapi kalau terhenti dia hanya berputar di situ saja, di tempat. Itu maksudnya. Jadi kalau seorang salikin batal, batal dia sebagai salikin menuju kepada Allah, dia itu mengulang, seolah-olah mengulang dari awal lagi jalan. Tapi kalau dia terhenti, dia itu adalah hanya berputar saja di situ. Kalau dia makomnya seorang salikin mubtada, ya udah berputar aja di situ. Kenapa? Karena dia lebih banyak memikirkan urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Lebih dia tergopoh-gopoh memenuhi panggilan nafsunya ketimbang dia tergopoh-gopoh memenuhi panggilan Allah. Pada saat mendapatkan panggilan Allah, dia malah lari dari panggilan Allah, dia justru menuju pada panggilan nafsunya. Banyak orang yang seolah-olah meninggalkan Allah, tapi justru dia adalah banyak seolah-olah orang itu bergegas menuju kepada Allah, tapi justru dia meninggalkan Allah. Jadi banyak orang yang kelihatannya dia menuju kepada Allah, tapi justru meninggalkan Allah. Banyak orang yang seolah-olah kelihatannya meninggalkan nafsunya, tapi justru bergegas menuju nafsunya. Itu banyak banget yang semacam itu. Lah contohnya apa sih Pak? Contohnya banyak. Kalian tinggal rasakan saja, Bapak sudah sering sekali memberikan contoh. Nah, memberikan contoh berulang-ulang contoh terus. Nah, kalian tinggal pikirkan, oh iya apa ya contoh yang orang bergegas seolah-olah menuju kepada Allah tetapi justru meninggalkan Allah. Udah contohnya sederhana aja lagi. Dia itu seolah-olah menuju kepada Allah. Kenapa? Wah, dia puasa torekot ngapain apa saja. Torekot apa sih, mau ngapain apa saja torekot. Tapi justru menterlantarkan keluarga gitu loh. Apalagi dia pergi dari masjid ke masjid kemana saja. Keluarga tidak dibekali. Itu kelihatannya menyongsong menuju kepada Allah, tapi justru meninggalkan Allah. Itu contoh yang paling sederhana. Apalagi orang mau pergi haji atau umroh,
Dia sendirian, istrinya nggak diajak, keluarganya nggak diajak, bahkan nggak ditinggalin perbekalan selama dia pergi. Itu sama saja, dia seolah-olah menuju kepada Allah tapi meninggalkan Allah. Sama seperti seorang salikin, dia adalah mau torekot malam dan lain sebagainya. Setelah torekot malam macem-macem, langsung dah. Setelah torekot dia tidur sampai asar. Enggak sholat subuh, enggak sholat zuhur, udah selesai. Kenapa? Ya itu tadi. Itu sama saja kayak seolah-olah menuju kepada Allah, meninggalkan Allah. Ada lagi, dia merasa klaim dirinya adalah ahli hakikat, sehingga enggak perlu syariat. Sama itu, seolah-olah menuju kepada Allah, tapi meninggalkan Allah. Banyak lagi. Ada lagi, ada orang yang seolah-olah meninggalkan nafsu, tapi justru menuju kepada nafsu. Mana? Seolah-olah dia memberikan sedekah, memberikan apa segala macam. Pamer memberikan sedekahnya. Makanya, sesuatu apapun amal yang paling istimewa, yang murni, yang ikhlas, ialah yang tidak pernah tersentuh dan tersebut oleh makhluk apapun. Kecuali dirinya dengan Allah. Itu yang diperhitungkan banget oleh Allah itu. Andai saja kalian punya amalan satu itu saja, sudah deh jaminan surga. Seumur hidup kalian itu adalah, mau kalau Bapak bicara lebih jauh lagi, nanti ekstrim lagi. Pokoknya itu yang istimewa. Itu yang paling istimewa. Tapi kan terkadang tergelitik. Apalagi sekarang yang Dzulqurban. Udah. Macem-macem, udah orang itu udahlah banyaklah. Yang penting itu. Jadi kembali lagi tergantung pada hati kalian, ya. Nah itu, maka dari itu lihat, pandang semuanya dengan baik dan benar. Jangan kalian menyongsong nafsu, meninggalkan panggilan Allah. Atau seolah-olah kalian menuju kepada Allah justru meninggalkan Allah. Seolah-olah meninggalkan nafsu justru bergegas menuju kepada nafsu. Semoga kita golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.